Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi dikirimi kisah tentang bedahnya Keraton Yogyakarta, Babat Sepehi dari Hamengkubuwono kedua itu. Nah, ini saya bacakan aja karena bahasa Jawa itu memang unik ya, karya sastra Jawa itu memang sangat unik. Kebanyakan ditulis dalam bentuk puisi, kemudian ditembangkan. Seperti ini juga begitu. Ini dari Pupuh 19 saya bacakan. Kejabane Siroadi Kang Rayi matur sumangga, ngangkah menapa wus lunges, iya bener ciptanira. Adi sun nganggap opo, iya pinundul ingkang duwung, mring putra wis ngagem sigra. Pupuh 20-nya, Bupati wis kathah prapti, nyang mantri samya miyardana. Wedana prajurit kabeh tan ana mawi curiga. Bodho alus kuwala, semanten genti winuwus, jeng pangran aprang wedana. Pupuh 21-nya, saputra wayahnya sami saha prajurit nung samya, miyang gris tindih suketrise, ngubeng sumodining ratan. Bak to mriyem angrumpak, wis pastine ing Hyang Agung, rahadyan sumodining rat. Pupuh 22, tinilar wadya sami, miyang kanca kadang warganya, suta labete musuh bot, lan wis sami mring warta, yen kedadyan wis bedah. Yas kuwur lan lajeng mawur, tan ana mangga puliya. Salong kacandak denungsir, pinarjaya dening mengsah, kathah pejah miyang ketaton. Pangran aprang wedana, ngrangsek maleping natar, gegeting tias arsa pangguh, lan radian samya dening rat. Pupuh 24, dene kalokong nagari, jejendule wong ngayogja, arsa ing ngajak geguyon, tumpeng pupulan pangeran, langkung gegeting manah, kalokeng solo cinatur, sawiyah dating pangeran. Pupuh 25, mila katuju ing galih, prapta lawang gedrug pangeran, ngabani wadya angredel, mangsuk sumahap ing natar. Giya tias radian kang ana, sukretaris giya malebu, ing masjid nulya kapedhak. Pupuh 26, anulya angredel wani, sinasong ing ganjur ratap, akawal-kawal tan pulih, pira kuwate sajuga, kin royok wadya kathah, dian sumadining rat lampus, wadya kang tresna wis buyar. Pupuh 27, suketris tan legeng ati, anulya jangga pinedang, tan tatas nulya kin rayok, busananya pinendetan. Sedanira ngangkenan sukretaris ingkang bunuh, tan ya pangeran pang wedana. Pupuh 29, tan ya pangeran perintah aglis, mring wadyanira sedaya, miyang sekretaris perintahe. Inggris Sepehi kinena, wadya bolong rayah, sumodining ratan gempur, bang kidul sawerninira. Pupuh 30, Gya wismanya dian kang lalis, wusnya rinayah ing obar,
sak langkung geni urupe, tanyo pangeran Prangwedana, saputra wayahi Ramjang Sekretaris Sumangsuk, ngeloji percayeng tuan besar. Pupuh 31, kang karilayon wis ngambil mring wadyanira kang tresna, wis sinaen ingkang layon pinetak wonten jejeran, semanten jeng pangeran Aprangwedana wis matur miang sekretaris kantinyo. Pupuh 32, mring tuan jenderal ning loji sak langkung ing sukanira, sumadiningrat wis layon, rinayah wismo ing obar, suketris kang merjaya, tuan jenderal Tandya Muwus pangeran lan Andika Seba. Pupuh 33, mring Sultan Baru Taruni angsung pabe kaselametan nyang sira sekretarise ngirida maring pangeran Tandya dia mangsuk sigra mring kantor genya Sang Prabu Condok lan Sang Mata Muda. Itu syairnya dari kronik Bedah Ngayogyakarta. Isi ceritanya kurang lebihnya bahwa sang penulis ini menceritakan tentang bedahnya Keraton Mataram, Kasultanan Yogyakarta ketika Perang Supehi. Nah, Perang Supehi ini sebenarnya babat peteng juga, karena di situ ada juga pihak Mangkunegaran yang bersatu dengan Inggris untuk menyerang Yogyakarta. Nah, di sini karena ini terjadi di masa lalu, ya sebaiknya kita semua harus memaklumi memang kondisi politik pada saat itu, seperti halnya kondisi perpolitikan dinasti itu sering terjadi percecokan antara satu terah dengan terah lainnya. Sama seperti ini di masa Raden Mas Said, kita kenal beliau adalah seorang pahlawan besar, seorang yang dengan 250 pertempuran lebih itu beliau tak terkalahkan. Tapi di masa Mangkunegara II ini justru bersatu dengan Inggris. Nah, ini hal yang biasa terjadi dalam sejarah kita, dan seyogyanya kita sebagai generasi penerusnya ya mau tidak mau harus melupakan, mau tidak mau semuanya harus bersatu kembali jika ingin eksistensi kebudayaan Jawa ini terjaga. Jangan saling merasa unggul dari yang lain, jangan merasa paling berjasa dari yang lain, dan juga jangan merasa bahwa keraton saya adalah yang paling berjasa untuk negara Republik Indonesia. Toh semua itu adalah sejarah yang memang kita anak cucunya harus mengerti kondisi pada masa itu, harus memahami situasi politiknya, sehingga ketika ada intrik maupun sisi-sisi politik yang tidak enak, ya sudah, itu terjadi di masa lalu. Yang penting sekarang bagaimana kita sebagai generasi muda itu memulai sesuatu yang baru, untuk tidak saling terpecah, untuk saling bersatu demi kemajuan budaya Nusantara khususnya. Nah, kronik-kronik dalam bahasa Jawa ini, dalam syair-syair Jawa itu kalau kita terjemahkan letterlux itu hampir tidak ketemu rasa bahasanya. Jadi ketika tadi saya sebelum membuat video ini saya sudah sempat membaca, saya mencoba menghayatinya pupuh demi pupuh.
itu baru di pupuh 26 itu saya sudah meneteskan air mata, mengenang bagaimana kisah ini terjadi. Jadi intinya pada saat itu terjadi geger Sepehi, itu semua Diningrat dan keluarganya serta prajuritnya itu mengalami pembantaian yang luar biasa, di keroyok dari segala penjuru. Kemudian bagaimana diceritakan seperti tadi pada pupuh 20 itu juga ketika sudah dikumpulkan kemudian sudah dilucuti senjatanya, itu ya ada pelecehan di situ. Anak cucunya kemudian ya dihinakan, dinistakan oleh tim penyerang ini yang dari Mangkunegaran dan Sepehi tadi. Nah, kemudian ketika ini kita coba lihat pada pupuh 32 ini ya. Ini ada satu cerita yang menurut saya sangat patriotik gitu ya. Meski ditinggalkan pasukannya karena tercerai-berai menghadapi musuh yang berat, dan berita itu sudah tersebar ke seluruh keraton itu bahwa keraton sudah bedah, keraton sudah jebol, sehingga semuanya kocar-kacir, tidak ada kesempatan lagi untuk berbenah. Artinya untuk menyusun kekuatan kembali itu sudah tidak mungkin. Akhirnya apa? Semua Diningrat itu masuk ke kediamannya, tapi kemudian beliau itu masuk ke masjid. Nah ini beliau dikejar terus sama sekretarisnya Inggris itu, John Deans. Nah itu dikejar ke sana sama dari Mangkunegara. Nah ketika masuk ke ini di rumahnya tidak ada, kemudian mengejar ke masjid. Ternyata beliau Pangeran Sumodiningrat itu ada di masjid. Nah di situ akhirnya diserbu itu sama pasukannya John Dean itu sama Mangkunegaran itu diserang dengan berbagai senjata, dikeroyok oleh pasukan-pasukan penyerang ini, dan beliau masih dengan gagahnya itu membela diri walaupun dengan kekuatannya yang luar biasa, tapi karena dikeroyok, dihujani senjata segala macam, pada akhirnya tertebas itu leher beliau itu, tapi tidak putus dan masih dalam kondisi hidup. Beliau masih dalam kondisi hidup. Nah sampai akhirnya masih belum mati seperti itu, pakaiannya itu dilucuti, diambil, dijarah. Nah sampai akhirnya si John Dean itu membunuhnya gitu. Tapi tidak putus itu leher, tidak putus, cuma dibunuh. Nah setelah terjadi pembantaian di ini, kemudian ditinggalkan, ganti pasukan yang menyerang ini dikerahkan untuk menjarah rumah Sumodiningrat ini dan keraton Jogja ya, menjarah semuanya itu sampai semuanya itu dijarah atau dihancurkan. Kemudian di Sumodiningrat itu rumahnya itu dibakar sampai api itu konon besar sekali. Nah ini yang menjadi tanda, menjadi pengingat. Kemudian itu akan putra-putra dan cucu-cucunya kelak ini menjadi tanda, akan selalu diingat selamanya. Nah makanya kronik ini itu kemudian disusun. Itu salah satunya mungkin sebagai penanda ini gitu.
memang sejarah itu aneh, walaupun seperti apapun ya kondisinya ya harus dituliskan apa adanya. Nah ini walaupun masih ada rasa-rasanya gitu, rasa-rasanya sang penulis ini ada sungkan-sungkan atau gimana, tapi sudah cukup objektif dan terang. Artinya menuturkan segala sesuatunya itu apa adanya, tidak ditutup-tutupi itu. Kalaupun ada yang ditutupi, kurang tahu apa itu juga mungkin tidak substantif lah itu, sehingga tidak diceritakan selanjutnya. Nah, pada cerita selanjutnya itu kemudian setelah meninggal cukup lama ini di sini itu baru kemudian itu diambil jenazahnya itu ketika para pecintanya atau pengikutnya itu sudah tahu bahwa beliau itu terbunuh di masjid. Kemudian para pecintanya itu sudah agak tenang, jadi kemudian datang pada malam harinya itu menemukan jasad beliau sudah tergeletak lah, sudah meninggal, kondisinya sudah meninggal. Kemudian sama pengikutnya ini beliau dibawa ke Jejeran, dan disanalah kemudian beliau disaraikan. Nah setelah itu kemudian sang sekretaris itu menemui Sultan Muda ya, Sultan Muda di sini, Mring Sultan Baru Taruni angsung tabeka selamatan miang siro sekretarise ngirito maring pangeran tanyo dia mangsuk sigro mring kantor genyo sang Prabu condok lan sang noto muda. Jadi intinya ya, ini mengucapkan keselamatan, untunglah kamu itu masih selamat itu. Sekarang berdoalah kepada Tuhan, berdoalah kepada Allah, semoga beliau semua diningrat. Kalau saya ini ya, kalau saya mengartikannya sepertinya ini beliau semua diningrat itu masuk ke dalam jannahnya gitu. Nah sang Prabu Muda ini kemudian menunduk. Kurang lebihnya ceritanya seperti itu. Karena saya juga agak kesulitan untuk menerjemahkan bahasa Jawa lama ya. Memang wong Jawa wis do kelangan Jawa nih. Itu jadi ya saya juga tidak bisa sepenuhnya mengartikan untuk saat ini, tapi saya masih minta bantuan teman. Nanti kalau sudah dapat tekstualnya, terjemahan tekstualnya, nanti akan saya kasihkan terjemahan tekstualnya supaya mungkin bisa lebih menghayati apa yang terjadi. Tapi intinya ini adalah kronik ketika geger Spehi itu terjadi. Nah demikian yang saya bisa ungkapkan, semoga membantu teman-teman semua untuk memahami bagaimana kisah pertempuran yang begitu hebat ini terjadi. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.